Pernah nggak sih kalian kepikiran kalau hukum itu sebenarnya bekerja dengan dua wajah yang saling bertolak belakang? Nah, wajah mana yang lagi dipakai itu sangat bergantung pada satu hal mendasar, kepentingan siapa yang lagi dilindungi. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini lewat materi presentasi akademik yang disusun oleh Bapak M. Fajrin, SHMH, seorang dosen Fakultas Hukum, dan didampingi oleh staf editor naskah kita, Saudara Muhammad Helmi Udayana SH, kita bakal menyelam dalam banget nih untuk membedah anatomi dari perbedaan hukum publik dan hukum private. Rute perjalanan kita hari ini cukup padat tapi pasti seru. Kita mulai dari pengantar tata hukum Indonesia, masuk ke hakikat publik dan privat, terus kita akan telaah kriteria dari para ahli, melihat dinamika dan titik singgungnya di lapangan, dan pastinya ditutup dengan kesimpulan serta daftar pustaka. Coba deh, kita lihat sosok Dewi Keadilan dengan timbangannya ini. Patung ini kan ikonik banget ya, dan sebenarnya bawa pesan fundamental soal keseimbangan. Gini, supaya masyarakat bisa hidup damai, hukum itu harus jago menyeimbangkan dua kutub besar. Di satu sisi, ada urusan gimana sebuah negara diatur dan dijalankan, tapi di sisi lain, ada juga urusan gimana kita-kita ini, para warga negara, berinteraksi satu sama lain tiap harinya. Nah, kebutuhan untuk nyeimbangin urusan makro dan mikro inilah yang bikin kita butuh dua ranah hukum yang beda. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, hakikat publik dan privat, membedah kepentingan dasarnya. Batas antara kedua hukum ini bakal kelihatan jelas banget pas kita bedah subjek dan objeknya. Di sudut sebelah kiri, kita punya hukum publik. Sistem hukum ini tuh tugasnya ngurusin kepentingan umum atau negara. Jadi, dia mengatur hubungan vertikal antara kalian sebagai warga negara dengan negara itu sendiri. Contohnya apa? Hukum tata negara atau hukum pidana. Bayangin aja, kalau ada yang melanggar ketertiban, urusannya kan langsung berhadapan sama polisi atau jaksa sebagai representasi negara kan? Nah, di sudut kanan ada hukum privat atau hukum perdata. Ini adalah area otonomi pribadi kalian. Hukum ini mengatur hubungan horizontal antar individu yang posisinya setara, kayak masalah pembagian warisan, nikah, jual beli tanah, atau bikin kontrak bisnis. Jadi, simpelnya, satu ngurusin tata kelola masyarakat secara makro, satu lagi ngurusin interaksi personal kita secara mikro. Lanjut ke bagian kedua, kita akan menelaah kriteria ini dari kacamata para sarjana hukum. Ternyata ya, konsep ngebelah hukum jadi dua kamar ini tuh bukan ide anak senja zaman sekarang. Kalau kita tarik mundur, konsep ini udah eksis sejak zaman Romawi kuno loh. Ide awalnya dicetuskan sama Ulpianus, seorang yuris Romawi yang super berpengaruh di masanya. Bayangin, ribuan tahun lalu orang udah sadar kalau harus ada garis tegas antara hukum yang melayari utilitas publik alias kepentingan negara sama hukum yang khusus ngurusin kepentingan orang per orang. Mind blowing kan? Kalau kita melompat ke era yang lebih modern, ada yang namanya teori kepentingan dari Van Apeldoorn. Asumsinya sih kedengaran gampang banget ya. Kalau hukumnya ngurus kepentingan umum, ya itu hukum publik. Kalau urusannya pribadi, ya hukum privat. Selesai kan? Ternyata nggak sesederhana itu. Para ahli hukum lain kayak Hamaken dan Paul Scholten langsung ngasih kritik tajam. Mereka bilang, batas antara umum dan khusus itu tuh abu-abu banget. Coba pikir deh, kalau ada dua perusahaan swasta bikin kontrak bisnis gede-gedean, itu kan privat. Tapi bukannya kontrak itu juga berdampak ke ekonomi makro dan ketertiban umum? Makanya pakai ukuran kepentingan doang itu dianggap udah nggak cukup lagi. Karena batasnya sering abu-abu, datanglah Roscoe Pound dengan pendekatan sosiologisnya yang lebih oke. Menurut Pound, membelah hukum cuma jadi dua itu terlalu kaku. Dia bilang, saat ada masalah di masyarakat, hukum tuh harus melindungi tiga jenis kepentingan. Pertama, kepentingan publik. Ini urusannya murni eksistensi negara, kayak menjaga kedaulatan wilayah. Kedua, kepentingan individu, yang nyangkut harkat martabat kita sehari-hari, kebebasan fisik, privasi, hak milik. Nah, yang menarik, dia nambahin yang ketiga, kepentingan sosial. Ini masuk ranah seperti moral masyarakat, keamanan umum, dan pelestarian lingkungan. Kelihatan banget kan, realitas sosial kita itu terlalu kompleks buat sekedar dihitam-putihkan. Masih merasa kurang tajam? Tenang, Paul Scholten merumuskan 4 patokan yang super sistematis. Buat nentuin ini hukum publik atau privat, kita bisa nanya 4 hal ini. Pertama, pribadinya. Siapa yang lagi berurusan? Apakah ada negara yang bertindak sebagai penguasa? Kedua, tujuannya. Apa sih end goal dari aturan ini? Ketiga, kepentingannya. Siapa sebenarnya yang lagi diprioritaskan buat dilindungi? Dan keempat, kaidahnya. Aturan ini sifatnya memaksa secara mutlak atau cuma ngasih ruang buat para pihak bernegosiasi? 4 parameter ini benar-benar ngebantu kita membedah masalah dengan pisau analisis yang jauh lebih presisi. Ada juga nih sudut pandang lain dari Thorbecke dan Loeff yang lebih fokus ke prinsip kedaulatan negara. Mereka nggak cuma merhatiin soal kepentingannya, tapi lebih ke siapa dan gimana derajat hubungannya. Loeff tegas banget bilang kalau hukum privat itu isinya orang-orang yang levelnya setara. Kita sama-sama punya kebebasan buat bikin kesepakatan.
Tapi kalau hukum publik, hubungannya sama sekali nggak sederajat teman-teman. Di sini, negara duduk di kursi bos. Negara yang bikin aturan, punya hak buat memaksa, dan bisa mendikte kita demi utilitas publik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, dinamika dan titik singgung. Disinilah batas-batas kaku tadi mulai mencair. Semua teori klasik yang baru aja kita omongin tuh kedengarannya rapi banget ya di atas kertas, tapi coba lihat prakteknya di zaman modern ini. Batas antara publik dan privat itu makin lama makin blur. Sekarang urusan yang murni publik itu sering banget masuk ke ranah privat. Contoh paling gampang, urusan rumah tangga. Dulu ngurus anak itu mutlak urusan privat keluarga. Tapi sekarang negara masuk lewat Undang-Undang Perlindungan Anak biar nggak ada kekerasan. Negara juga masuk ke urusan bisnis privat lewat aturan perlindungan konsumen biar kita nggak dikibulin korporasi besar. Sebaliknya, negara juga sering kok turun kasta. Misalnya waktu pemerintah lagi nyewa gedung atau bikin kontrak sama vendor buat bangun jalan tol. Di titik itu, negara nggak lagi jadi penguasa absolut, tapi bertindak layaknya pihak swasta biasa yang tunduk pada hukum kontrak. Kelihatan kan gimana hukum kita itu super dinamis dan terus beradaptasi. Nggak terasa, kita sampai di bagian keempat, yaitu kesimpulan dan daftar pustaka. Kesimpulan yang bisa kita ambil, walaupun hukum publik dan privat ini awalnya punya jalur yang beda banget, di era sekarang keduanya udah kayak dua sisi koin yang saling melengkapi buat ngejaga ketertiban kita semua. Dan pastinya, semua bahasan kita ini punya fondasi akademik yang solid loh. Referensi utama yang dipakai dalam presentasi ini berakar dari karya-karya luar biasa, seperti bukunya almarhum Prof. Sadjipto Raharjo tentang ilmu hukum, literatur klasiknya Paul Scholten dan Roscoe Pound, sampai buku Sistem Hukum Indonesia dari Harsanto Nursadi. Buat kalian yang mau mendalami lagi, saya sangat merekomendasikan buat baca langsung literatur-literatur ini. Sebagai penutup dari explainer kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir nih. Kalau kita udah sepakat bahwa di era modern ini batas antara hukum publik dan privat makin blur, pertanyaannya, sejauh mana sih sebenarnya negara itu berhak dan boleh mengintervensi ruang privat kita atas nama kepentingan umum? Di titik mana kita sebagai warga negara harus bilang stop, supaya hak-hak asasi kita sebagai individu nggak habis ditelan oleh otoritas negara? Coba deh kalian renungkan. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan ini sampai akhir, dan teruslah menjaga rasa penasaran akademis kalian.